بجلالك وكمالك على زين بابك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والأرام وترجمان بلسان الحكم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم زدنا شرفا زدنا شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفقا ومهابة وإكراما وسلم ورجى الله تبارك وتعالى أنزل الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآلهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Kemarin halaman 34. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, wa man lam yuhajir min ardihi wa huwa yaqdiru ala ada'in faraidillahi ta'ala fala ba'sa yuqima hunaka wa yakunu karihan lima yushihim fa huwa ma'zurun. Kata beliau dalam makolahnya Sa'di Al-Faqih, barang siapa yang tidak bisa hijrah min ardihi, dari kampungnya, dari daerahnya dan ke kampung lain, wa huwa yaqdiru, sedangkan dia mampu ya, untuk hijrah tadi, ala adain faraidillahi ta'ala, dalam melakukan keperluan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fala ba'sa ayyuqimahunaka, maka orang tadi enggak apa-apa, ayyuqimahunaka, dia berdiam diri, dia berada di kampungnya itu, walaupun situasi dan kondisi menentukan, mengharuskan dia harus hijrah dari kampungnya, karena banyak kemunkarotan ya, banyak kemusyrikan, kemaksiatan ya, yang tidak bisa dielakkan, ataupun dia sendiri nggak kuasa di dalam rangka menghardik kemunkarotan dan kemunkarotan tadi ya, mestinya itu kan apa, pergi hijrah dia untuk menyelamatkan agamanya, untuk menyelamatkan dirinya. Nah di sini palaba sayuqimahunaka, ya, dia nggak pergi dari situ, itu nggak apa-apa, dia berdiam diri situ. Wa yakunu karihan, akan tetapi hendaknya dia merasa enggak suka ya, lima ayushihim,
terhadap kemaksiatan masyarakat tersebut, gitu ya. Diamnya itu bukan karena biasa aja, bukan, tapi diamnya di kampung itu dia juga nggak suka ya, nggak seneng hatinya itu ya, hatinya itu gelisah dengan banyaknya perbuatan maksiat di kampungnya, di daerahnya. Bahwa ma'zurun, ya kata beliau, kata Syekh Al-Faqih, itu dianggap uzur katanya, gitu ya, dipandangnya uzur orang tadi itu. Nah, kecuali bagi orang yang dia tahu di kampungnya itu banyak hal-hal kemunkarotan, nah, kemudian dia nggak pindah dari kampungnya tadi itu, dan hatinya itu emang seneng ya sama kemaksiatan itu, dia harus biarin aja dah ya, apa-apa, iya gua suka, gua jatah juga bagian itu umpamanya ya, bagian jatah juga umpamanya ya. Nah itu bukan ujur disebutnya ya, itu yang begitu ya, bukan karihan, tapi muhibban, dia senang sama yang begitu ya. Nah orang yang semacam tadi mah ya, dia itu nggak pergi, dia diam di kampung tadi, tapi hatinya nggak suka ya terhadap perbuatan maksiat tadi. Dia kata beliau, pada Syekh Al-Faqih tadi, anggapnya uzur, itu dalam maqalah beliau. Warwiyan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan ya sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala bihasbi imri'in minkum innahu iza ra'a munkaron la yastati'u lahu taghyiran ayya'lamallahu man qalbuhu annahu lahu karihun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud annahu, bahwasanya kelakuan yang di Mas'ud tadi, qala atau berkata, bihasbi imri'in minkum, ya, tergantung apa namanya, seseorang di antara kalian itu, ijaro amungkaron, bila mana melihat suatu kemunkarotan, la yastati'u lahu taghyiran, ya, dia enggak mampu untuk merubah kemunkarotan tadi itu ya, dia enggak mampu untuk merubah kemunkarotan tadi ya. Ayya'lamallahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui man, seseorang, qalbuhu, yang ada di dalam hati seorang tadi itu, annahu, bahwasanya si kelakuan ya, lahu karihun, ya, bahwa orang tadi itu enggak suka ya, bahwa Allah tahu kalau hati seseorang itu enggak suka ada kemunkarotan, dan dia itu, orang tadi itu, la yastati'u lahu taghyiran, dia enggak suka sama kemunkarotan, tetapi enggak mampu untuk merubah ya, untuk menghardik kemunkarotan tadi. Katanya, kata riwayat oleh Abdullah bin Mas'ud, Allah tahu tentang kondisi hati seseorang. Itu dimaklum, makanya jadinya kalau begitu mah ya, jadi artinya enggak mampu menghardik kemunkarotan, kemusyrikan dan lain sebagainya, tapi hati kita itu enggak suka sama yang begitu. Allah tahu itu ya, Allah tahu terhadap hati seseorang ya. Nah, ada bagian-bagiannya itu ya. Bahkan kalau hadis Nabi mengatakan ya, orang yang membenci di dalam hatinya terhadap kemunkarotan itu adalah paling lemahnya iman, gitu kan ya. Itu paling lemah dah ya. Tapi Allah tahu dia memang agak mampu itu itu ya, dia agak mampu untuk merubahnya, nggak punya kuasa yadun, kekuasaan dia nggak punya, lisan dia juga kagak mampu gitu ya. Nah ini yang ada adalah hatinya itu, dia nggak suka terhadap perbuatan kemunkaran, hatinya nggak suka. Allah Maha mengetahui itu. Ini dikasih ringan, ini dikasih gampang ya, dikasih enteng kita itu ya, dan dikasih beratnya tuh. Waruyan ambang di sahabah, ambang di sahabat radhiyallahu taala anhu annahu qala idza ra'a ahadun minkum munkaron, ya, apabila salah satu di antara kalian melihat kemunkarotan, la yastati'u naqiru alaihi, ya, dan seseorang tadi enggak mampu ya
mencegah ya kemunkarotan tadi itu, falyaqul, maka hendaknya membaca iseman tadi, orang tadi, si ahad tadi, salah samarrotin 3 kali. Apa yang dibaca? Allahumma inna hadza munkarun fala tu'akhizni bih. Ya, Allahumma inna hadza munkarun ya fala tu'akhizni bih. Itu ya. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah sebuah kemunkarotan ya. Fala tu'akhizni bihi, maka jangan engkau catat saya termasuk di dalam kemunkarotan. Dan saya mah jangan diapa-apain dah gitu artinya ya. Saya tahu itu kemunkarotan gitu. Nah, berdoanya 3 kali, maafin ya Allah, ampuni saya ya Allah, gitu tuh ya. Nah, bacanya 3 kali tuh ya. Kalau nggak bisa, ya Allah ya, saya nggak bisa membasmi kemunkarotan itu, ya Allah ampunilah saya, begitu aja dah ya, maafkanlah saya. Bahasa kita aja tuh ya. Ya Allah, saya nggak bisa membasmi kemusyrikan di situ tuh ya, ampunilah saya, gitu dah. Mohonnya sama Allah ya. Nah, yang gampangnya tuh kita baca ini loh, kagak bisa tuh gua keluar hilang udah. Iya, oke, bahasa kita aja dah ya. Di awal nempel di belakang apa di awal gitu. Nah itu makanya ya, jadi pakai bahasa kita gitu ya. Nggak suka hati saya, ya Allah mohon korontan itu gitu ya. Maafkanlah, ampunilah saya nggak bisa berbuat apa-apa. Faiza qala zalika, apabila seseorang tadi membaca yang demikian itu ya, doa seperti tadi itu, falahu sawabuman ya, maka dia mendapatkan pahala seseorang ya, amaro bil ma'ruf ya, yang memerintahkan kema'rufan, wa nahyanil munkar, dan melarang kemunkaran. Itu ya, dia sudah mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita hatinya udah begitu tadi ya, dari bahasa kita ada tuh ya, ya Allah ya, maafkanlah saya ini, saya nggak mampu itu ya berbuat apa-apa dengan adanya kemunkarotan itu ya, dan lain sebagainya tuh, gitu aja udah ya, minta ampun sama Allah. Itu pahalanya sama dengan orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Banyak sebenarnya ya. Jadi bukan kita sekedar menghardik mereka. Contohnya kemarin yang kami sampaikan bahwa kita memerintahkan sholat sama keluarga kita ya. Mereka kan sholat, merintahkan kebaikan, itu udah amar ma'ruf nahi munkar. Sholat zuhur belum kamu? Sholat ya, itu sudah amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Ya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu termasuk kita ya, memerintahkan. Kalau nggak ada yang begitu, nah itulah ya, jadi rusak jadinya tuh. Diperintahkan, diajarkan, diingatkan gitu ya, diingatkan istri kita ya, nah, belum sholat isya udah tidur umpamanya ya, kita pulang ngaji udah tidur dia umpamanya. Aduh, kita tanya dulu itu udah sholat isya belum ya, bangunin sekalian kita bangunin ya. Lu sudah isya belum ya, mau sholat sana dulu ya, nggak tahu umur mah gitu kan ya, usia nggak ada yang tahu, anak kita gitu, ingatkan ya, sholat itu sudah amar ma'ruf nahi munkar udah ya. Kemudian lanjutkan, waruya an Amir an Umar ibni Jabir al-Lakhmi ya, an Abi Umayyah qala ya, diriwayatkan oleh Amir bin Jabir lumayan Abi Umayyah ya, qala ya, berkata si Umar bin Jabir tadi itu, sa'altu Aba Sa'labah, aku bertanya kepada Aba Sa'labah al-Husni ya, an hajil ayat, tentang ayat ini. Apa ayatnya ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum ya, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Itu tulisan itu ya. Nah, tentang ayat ini dia bertanya tuh ya, Umar bin Jabir ya, dari Sabi Umayyah
bertanya kepada Sa'labah tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, mesti bagi kalian itu anfusakum, menjaga diri kalian terhadap diri kalian itu. Ya. Nanti ada terusannya dalam itu dalam surah Al-Maidah ini ya. La yadurukum man dola idza tadaitum. Ya. Tidak ada yang dapat memadorotkan kamu, nggak ada yang mencelakakan kamu, ya. Mandola, ya, orang yang menyesatkan ijah tadaitum, manakala Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kalian dan kepada engkau. Nah, ini ya maksudnya. Faqala laqad sa'altu anna khabiran. Ya, berkata Sa'labah, ya, aku telah bertanya anha tentang ayat tadi itu khabiran, ya, tentang sebuah khabar, tentang sebuah hadis. Faqala laqad sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'labah, aku telah bertanya anha tentang ayat tadi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau itu ayat, kemudian Abu Sa'labah bertanya kepada Rasulullah, maka jadinya hadis. Ya, jadinya khabiran, yang apa yang disabdakan oleh baginda Nabi. Waqala, maka bersabda baginda Nabi, ya Aba Sa'labah, ya wahai Aba Sa'labah, itamiru bil ma'rufi wa tanahu anil munkar. Perintahkanlah oleh kalian bil ma'ruf, ya, kebaikan-kebaikan, wa tanahu anil munkar, dan jauhilah oleh kalian kemunkarotan. Itu dari Rasul. Fa iza ra'aita dunya mu'saratan. Diteruskannya. Apabila kamu melihat dunia musarotan diwariskan, dunia sudah diwariskan, artinya orang membagiin waris nih, ya, tentang duniawi, kan itu hukum fikih tuh, ya, tentang hukum fikih. Ini dunia sekarang, hukum fikih tentang masalah waris adalah ilmu yang sudah mulai hilang lebih dulu, ya. Kenapa begitu? Yang pertama, yang diwarisinnya kagak ada. Udah hilang, ya. Mewarisin apa? Satu tuh. Yang kedua, hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Hanya beberapa orang di kampung ini, satu orang aja yang mengerti tentang faraid, tentang ilmu warisan tadi itu, ya. Itu yang lain kita sudah gugur. Fardunya kifayah. Tuh, itu ya. Ada ulama di kampung kita atau seseorang, ya, dia paham tentang ini nih, pembagian waris, ya. Apabila seorang suami meninggal, seorang istri, ya, istrinya ada dua umpama, atau datu, ya, istrinya satu, ya, meninggalkan 3 orang anak, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan tuh anaknya. Itu seorang ulama tadi paham tentang itu, masalah pembagian warisan nama faraid. Kita yang lain gugur udah, ya, kita udah gugur tuh. Nah, itu ya, makanya pentingnya belajar tuh begitu pentingnya. Kalau dia mati gimana? Gitu ya. Kalau si alim tadi udah mati, ya, siapa yang gantiin? Nah, nggak ada yang ngerti tuh dosa kita, ya. Makanya sama kiai kudu terima kasih kita. Dengan sebab dia kita jadi gugur semua kewajiban kita yang lain tuh, perlu kifayahnya. Ya, kecuali berdoain, ya, berdoainnya wajib belajar itu. Jadi apabila dunia sudah diwariskan, ya, wasahun muto'an, dan orang kikir dipatuhi, diikutin. Dunia sudah direbutin, ya, musarman direbutin namanya tuh, ya. Kalau kita mau dibagi kagak, kayak mau berdua orang bandanya kagak, namanya gitu. Masa warisan, ya. Ini direbutin dulu nih, ya. Yang kedua, sahon muto'an, orang pelit, ya, orang kikir itu diikuti oleh kebanyakan orang. Nih, jadi orang pada ngikutin orang kikir, orang baik. Kenapa? Arahannya setiap orang yang bakhil, orang yang kikir itu pasti arahannya membuat kita itu menjadi bakhil juga, ya. Buat apaan? Ya, kita capek-capek nyari, panasan, hujanan, banting tulang kita. Nah, gitu jadinya. Ya udah. Gitu, kita jangan pernah kita itu minta orang minta kayak kagak, jangan pernah dibagi. Gitu, ya.
Infak jangan pernah dikeluarin, zakat jangan pernah dikeluarin. Ini sakho. Beda dengan bakhil. Kalau orang bakhil itu masih ada dermawannya dia, masih ada murahnya. Orang pelit masih ada murahnya juga. Sisa mah kita dibagi sama dia dah. Ampas. Sisa namanya ya. Masih ada nih, wah ini lebih nih sisanya bagi ke sono. Gitu ya. Itu orang pelit tuh. Nah, kalau orang syah ini, orang yang syah ini adalah di atas bakhil adanya. Tuh. Ya. Jangankan buat orang lain, buat dirinya aja pelit ya. Itu syah itu namanya. Ya. Kalau kata orang Banyolnya begini, maaf. Orang Banyolnya, orang yang syahid tadi itu jangankan hartanya, kentutnya aja kita nggak boleh nyium. Itu kulitnya itu, yang saking kulit, saking kulitnya kentut ditahanin sama dia. Orang nggak bisa makan durian, ya orang lain yang kebagian. Tuh, saking bagiannya tuh. Ini namanya apa? Pantat kuning, ini gasiran ya. Gasiran kuning tuh yang begitu. Ya, saking kulitnya. Sama orang lain aja nggak pernah bagi, sama dirinya juga dia pelit gitu. Hartanya banyak, ya, hartanya banyak, tapi masih susah aja dia itu. Rasanya masih susah aja, ya. Makannya nggak pernah makan nikmat, pakaiannya nggak pernah keren, padahal hartanya banyak besar, ya, lembah itu. Apalagi buat orang lain, gitu ya. Dibagi juga kita dibagi buat dia kan, dia minta lagi lebih kata dia. Ya itu gue bagi lu goceng, positif nih goceng polangin lagi. Akhirnya banyak begitu. Ya ini sahun mutok namanya. Orang yang begitu jangan diikutin. Kalau ada yang ngikutin begitu, ya. Jadi apabila kamu melihat orang yang semacam itu, wajaba kulli dzirra'yin bi ra'yihi, dan ujubnya setiap orang yang punya pendapat sendiri. Dia punya pendapat, dia punya pemahaman, ya, dia punya rasa ujub udah dalam kolbonya itu, ya, pokoknya mah udah, ya, buat doang tuh yang bisa udah semacam itu tuh, udah nggak ada lagi, ya, pendapat dia udah nggak bisa dielakkan lagi sama orang lain, ya. Fa'alaika nafsaka, maka kamu hati-hati sama yang begitu, ya, jadi kamu perhatikan tuh, itu yang menjadi rusaknya itu tiga jenis ya. Dirusak, ya, dibujuk. Fa'inna man ba'dikum, ya, sesungguhnya orang-orang yang sesudah kalian, ya, ayyamul sabri, ya, pada waktu di harian penuh kesabaran, wal tamassuki, ya, dan di mana tetap berpegang teguhnya itu orang tadi, yauma izin pada hari itu, bimislil ladzi antum alaihi ka ajri khamsina amilan, ya. Orang tadi mendapatkan pahala, ya, itu sebanyak 50 orang yang mengamalkan tentang kesobaran dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Dapatkan 50 pahala. Lalu kita apa? Ya, dimana orang-orang itu kita tetap, ya, nggak memperebutkan duniawi, nggak berteman, ya, kepada orang yang kikir, yang membuat kita menjadi kikir, dan nggak ujub hati kita tentang apa yang kita dapatkan, ya. Nah, di situ mendapatkan pahalanya khamsina amilan. Baqalu, ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka ajra khamsina amilan minhum aw minna? Itu mendapatkan pahalanya, ya, 50 amilan, ya, yang mengamalkan di antara mereka atau di antara kami? Pakola, maka baginda Nabi menjawab, ya Rasulullah SAW, la bal ka ajra khamsina amilan minkum, akan tetapi, ya, itu mendapatkan pahalanya 50 orang yang mengamalkannya tadi itu, amil tadi, minkum, di antara kalian itu, bukan mereka saja, ya. Ini zaman dulu mendapatkan pahala, kita pun apalagi di zaman sekarang ini, ya, ini akan mendapatkan pahala 50 amil, ya, 50 orang yang menunaikan, menjalankan di antara keperluan di atas syariat agama. Wan Qais bin Abi Hazim, yang diwayatkan oleh Qais bin Abi Hazim, qala sami'tu Abi Bakr As-Siddiq
radhiyallahu taala anhu berkata, Qais bin Abi Hazim, ya, aku telah mendengar bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu taala anhu, yaqulu, ia berkata, innakum taqra'una hajil ayah, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, wa tudu'au naha, ya, min ghairi maudhiha, dan kalian itu menempatkan ayat tadi itu bi ghairi maudhiha, pada selain tempatnya. Apa sih ayat yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla ijahtadaitum ilallahi wa ilallahi marji'ukum jami'an. Banyak kalian yang salah menempatkannya katanya, ya, salah memahami ayat tadi itu. Arahannya apa nih? Arahannya tetap masalah kemunkarotan alias amar ma'ruf nahi munkar, ya. Karena apa? Kalau kalian sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, nggak ada yang dapat memadorotkan kamu, nggak ada yang bisa mengarahkan untuk menyesatkan kamu dari jalan Allah. Itu la yadurrukum man dhalla ijahtadaitum, yang nggak ada seorang pun, ya, yang dapat menyesatkan kamu, ya, siapapun dia membawa kesesatan kepada kamu, nggak bisa. Kenapa? Kalau kamu sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ma min qaumin, ya, tak seorang pun, ya, enggak ada kaum pun, ya, ya'malu fihim, yang mengamalkan mereka itu bil ma'asyi, terhadap perbuatan maksiat, ya, wala yughayyiruna, ya, dan di mana kaum tadi enggak bisa merubah, ya, enggak bisa menghardik terhadap perbuatan maksiat di kaum tadi itu, ya, apa ini? Illa, kecuali, ya, la syaka, tidak ragu lagi, ayyummahumullahu ta'ala bi'iqabin minhu, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan menurunkan akibat secara umum, ya, kepada kaum tadi itu, karena nggak ada orang yang satu orang pun di kampung itu yang berusaha untuk merubah perbuatan maksiat. Ada seorang pun, ya, yang menghardik itu, yang menghalangi, yang melarang, ya, yang negor, nggak ada yang negor sedikit pun, yang di kampung itu terhadap perbuatan maksiat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab secara umum di kampung itu. Tuh, ya, orang yang baik rajin ibadahnya dapat, ya, orok bayi yang masih kecil yang gak berdosa dapat, ya, apa azab dari Allah? Diambleskan buminya itu tuh, ya, dihancurkan kampung itu oleh Allah, atau Allah akan melakukan hal yang lain, ya, bila mana di kampung itu ada perbuatan maksiat dan munkarotan, tak seorang pun, ya, yang berani untuk menghardiknya, tak seorang pun yang berani untuk melarangnya. Betul, ya. Nah, makanya kita alhamdulillah, ya, masih banyak, ya, di negeri kita itu orang-orang yang menghardik kemunkarotan, walaupun didiemin aja juga berarti udah masih ada, ya, ada masih tuh aman, kita masih. Terakhir, wa Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwa dari Ibnu Mas'ud, ya, bahwa radhiyallahu ta'ala anhu pada Ibnu Mas'ud, bahwasanya kelakuan, ya, su'ila an hajil ayat, ya, ditanyakan Ibnu Mas'ud tentang ini ayat. Faqala, maka menjawab Ibnu Mas'ud, laisa li zamanin zalika, walakin idza kasurat ahwa'uhum, ya, wa alful jidala, ya, walaful jidala fa'ala kulli imri'in, ya, nafsahu ja'a ta'wiluhu. Kata beliau, ya, tentang ayat ini maksudnya adalah tidaklah di zaman, di suatu zaman, ya, di mana saja nih, zaman kapan aja. Kita nih zamannya udah zaman modern, akhir zaman udah, ya. Walakin ijaka surat, akan tetapi bila mana banyak, ya,
pada zaman itu bila mana ada ahwa'ahum, orang-orangnya mengikuti hawa nafsu mereka, ya, hanya mengikuti hawa nafsu. Walaful jidala, dan orang-orangnya di zaman itu seneng banget pada mujadalah, pada bertengkar mulu, ya, ini bid'ah, itu bid'ah, ya, satu mengatakan kagak, ya, ini haram, itu kagak, itu udah begitu tuh, ya, kata itu masuk. Dan diriwayatkannya, fa'ala kulli imri'in nafsah, maka hendaknya setiap orang itu menjaga dirinya, ya, dia menjaga dirinya. Ja'a takwiluha, akan datang takwilnya, penyelesaian dari masalah tadi itu, ya. Jadi diam, itu jangan terpancing bila mana di suatu kampung, di suatu negeri zamannya sudah seperti ini, banyaknya mujadalah yang ada tuh, ya. Nah, tadi tuh, ya, apa aja bid'ah, ini salah tuh, ya, sama orang tua ngelawan itu, ya, orang tua bentak-bentak. Kenapa? Karena pahamnya udah beda, dianggapnya, ya, ini akan datang takwilnya, waktunya akan datang, udah di situ. Apa waktunya? Azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lah, dari zamannya udah begitu, ya, kita ngeri udah tuh, ya, dah jaga diri udah tuh, ya, dan jaga diri kita udah. Wallahu ta'ala a'lamu.